Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ali Syefuddin, mahasiswa KKN Tematik Dewantara Tanggap COVID-19 dari Padepokan 123, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan memberi edukasi terkait mengembangkan kreativitas anak selama di rumah saja dalam masa pandemi COVID-19. Sejak sekitar akhir tahun 2019, dunia digembarkan dengan munculnya sebuah wabah penyakit baru yang berasal dari Wuhan, salah satu kota di negara Cina. Penyakit tersebut dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus ini kemudian menyebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 pada awal Maret 2020, kasus ini terus meningkat dan menyebar di wilayah-wilayah Indonesia. Hingga pada sekitar awal bulan April, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kebijakan PSBB tersebut, masyarakat dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, sebab segala aktivitas di luar rumah yang menimbulkan kerumunan banyak orang dapat memicu percepatan COVID-19. Adanya kebijakan PSBB ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu guna menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun kenyataannya, adanya kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif pada anak. Melansir dari laman tirto.id bahwa kebijakan PSBB ini dinyatakan tidak ramah anak, sehingga kasus kekerasan anak meningkat selama dijalankannya kebijakan tersebut. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 400 lebih anak yang menjadi korban kekerasan selama adanya COVID-19 yang menyerang di Indonesia. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak di tengah pandemi COVID-19 ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua, padahal disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab 3 Perihal Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, kondisi meningkatnya kekerasan terhadap anak tersebut nyatanya menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan belum terpenuhi, terutama oleh orang tua. Padahal, sebagai orang tua, pihak yang paling dekat pada anak. Dalam kondisi seperti ini, yang paling sering berinteraksi kepada anak harusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan orang tua bersama anak selama di rumah saja. Di antaranya yaitu belajar bersama anak. Sebagai dampak dari wabah COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan istilah study from home. Dalam penerapan study from home di lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya, anak diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Dalam kondisi ini, orang tua dapat memanfaatkan waktu luang di rumah dengan menemani serta membimbing anak dalam mengerjakan tugas. Hal ini tentu akan mampu meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak. Selain itu, orang tua juga lebih memahami sejauh mana kemampuan serta perkembangan anaknya, sehingga orang tua dapat berperan ikut serta dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak. Mengerjakan pekerjaan rumah dengan anak. Sejak usia dini, seharusnya anak sudah diperkenalkan dengan berbagai macam pekerjaan rumah sederhana. Hal ini penting agar anak terlatih untuk mau membantu orang tua, sehingga anak tidak hanya bermain selama di rumah. Orang tua bisa meminta anak untuk membantu pekerjaan rumah sederhana seperti menyapu, mengepel meja, atau melipat baju. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi bantuan anak dengan memuji hasil pekerjaannya, serta berterima kasih atas bantuan yang sudah anak berikan. Hal ini penting agar anak merasa apa yang telah dilakukan dihargai dengan baik, sebagai bentuk penghargaan atas setiap bantuan yang dilakukan oleh anak. Bermain bersama anak. Bermain merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi, apalagi saat harus di rumah saja seperti saat ini. Anak-anak tidak bisa bertemu teman-temannya untuk bermain bersama. Tentu anak akan merasa jenuh.
maka orang tua dapat menemani anak bermain saat di rumah dengan berbagai permainan yang bernilai edukatif. Misalnya, orang tua dapat mengajak anak untuk membuat berbagai kerajinan yang memanfaatkan barang bekas. Kemudian, orang tua juga dapat membacakan cerita yang syarat akan nilai positif, atau bermain peran dengan kisah yang telah orang tua ceritakan. Beberapa kegiatan tersebut bermanfaat untuk merangsang kreativitas anak agar jiwa kreatif anak lebih dapat berkembang secara maksimal. Memberikan kesempatan anak untuk upgrade. Orang tua memberikan kesempatan anak untuk belajar sesuatu keahlian baru, seperti misalnya bermain alat musik, olahraga, sehingga mampu membuat anak berpikir bahwa meskipun di rumah saja, tetapi pikiran anak harus berkembang dari kekuatan dan talenta anak. Berbagai macam kegiatan yang saya sebutkan tadi dapat dilakukan orang tua bersama anak selama di rumah saja. Dengan begitu, waktu yang dihabiskan selama di rumah saja dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga ketegangan yang mungkin terjadi di rumah yang dapat memicu kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir. Orang tua yang mungkin biasanya sibuk bekerja dan jarang di rumah, yang kedekatannya dengan anak rendah, dapat memanfaatkan momen seperti ini untuk menjalin kedekatan bersama anak. Dengan banyak menghabiskan waktu bersama anak, orang tua akan lebih bisa memahami kondisi serta perkembangan anak. Selain itu, ada manfaat lain yang penting dari berbagai kegiatan tersebut, yaitu dapat mengembangkan kreativitas anak. Tahukah Anda bahwa kreativitas sangatlah penting dikembangkan pada diri anak sejak usia dini? Ketika anak memiliki kreativitas tinggi, ia akan berani mencoba hal-hal baru, atau bahkan menciptakan atau membuat sesuatu yang baru. Jiwa kreatif yang dimiliki anak juga akan dapat membantu anak tanggap dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin belum ia alami sebelumnya. Hal inilah yang harus dimiliki anak di masa saat ini. Sebab saat ini bukan orang yang pandai atau pintar saja yang dapat berkembang sukses, melainkan orang kreatif. Jika melihat saat ini adanya jasa ojek online, belanja online, bimbingan belajar online, merupakan hasil dari mereka-mereka yang memiliki jiwa kreatif untuk menciptakan ide-ide baru. Oleh sebab itulah, kreativitas harus dikembangkan kepada anak sejak usia dini, agar anak memiliki bekal serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan kelak saat dewasa. Sekian video dari saya, semoga dapat menjadi inspirasi para orang tua untuk menghabiskan waktu di rumah saja bersama anak. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam.